menyangkut Lamin ini, terutama menurut legendanya, cerita, gesah, ini dari Dayang Putung. Dari Dayang Putung itu dia ada 7 beradik. Jadi dari 7 beradik ini, jadi kejadian itu tuh dari betung 7 ruas. Jadi yang berenam itu posisi bagus, yang satu itu tuh agak cacat. Jadi satu yang bungsu itu, yang Tuan Peter itu tidak keluar. Sebab apa, yang 6 keluar, yang satu tidak keluar. Jadi dari wahyu orang yang di atas kuasa, yang satu ini kalau dilamin bisa keluar, kerana dia itu tidak ada punya kaki tangan. Kaki tidak ada, tangan tidak ada, cuma badan muka ada. Badan ada, cuma kaki, tangan tidak ada. Jadi dari wahyu orang yang kuasa harus dilamin. Jadi justru itulah makanya tradisi itu tuh secara turun menurun, ya, makanya sampai ya kepada saat ini bahwa bagian daripada keturun itu, terutama itu ya bagian keturun itu perempuan yang pertama datang haid, dia harus dilamin. Bahasa keren baru ini. Kalau zaman dulu itu namanya berpekap. Itulah bambu itulah dimasukkan di ada tenglamin itu, diibarat macam dikurung lah. Tidak bisa, angin pun tidak keluar. Mandang pun tidak boleh. Itu bawa turun ke kami ni. Berpekap itu ya minimalnya dia 7 hari. Disesuaikan dengan kejadian dia ini 7 beradik. Kalau nenek-nenek kami zaman dulu, bahkan kakak saya sendiri, kalau kakak saya itu sampai 1 tahun baru keluar di pekap ini. Kalau zaman nyai saya itu biasanya itu dia sampai udah ada orang yang Minang keluar itu tuh langsung kawin. Lamin Ceca zaman dulu 3 tahun. Dilamin lah di pelihara lamin. Alat itu bertapan tawar, rantai beras kuning. Kalau beras padi sikit demi sikit ada adat yang penting ada. Peminang, kain putih, seperti itulah. Arti alat-alat itu lah. Barulah kita dengan syarat. Yang menentukan hari itu tinggal kita yang punya hak, ataupun seminggu yang baru ni kalau dulu 4 bulan ya, atau 3 bulan. Kalau zaman dia 3 tahun, jangan nenek kakek dulu kami 3 bulan. Turun lagi kerana cucuk ni tinggal 3 hari, 7 hari. Dan berlaku itu tuh dia kepada terahnya, kepada terah dia saja, dari Gusti, Uti, Raden. Cuma bukan anak nih yang berpekap itu tuh khusus Utin sama Tia, karena perempuan. Hanya Utin dengan Tia saja. Dan itu tuh ketika itu dia Utin Tia pun dia bisa hilang ya ketika nanti dia kemungkinan bersuami dengan bukan terah dia, bukan derajat dia. Makanya kepada orang kecil, makanya anak dia itu tuh dia ngambil terah bapa. Umpama anak aku perempuan dia,
kawin dengan ronda-ronda itu tidak punya lamin lagi. Berarti udah Betul. mana derajat. Oh. Kalau macam aku anak saya lelaki kawin di mana ya itu masih bawa. Berarti masih keras. Kalau dia nak ada keturun, kalau belamin tak boleh. Kalau kami belamin ni ngomong, kalau orang yang mungkin orang penanti katakan saya tahayul, berbuang kain, berteman tawar, dan timbang itu orang itu teman tawar. Berbuang kain ni ada keturun tak? Kalau nak pakai buang kain, apa ya? Semua nyakat, ngangguk. Seperti kita manusia itu ngangguk. Orang yang punya itu yang punya yang kan macam kun kami ni biar melahir, walaupun pengantin, walaupun mandi perut, walaupun harus kain itu sebelum dulu. Kasih beras 1 kilo, beras tadi 1 kilo. Yang untuk ganti 2 butik tetap peminang, cukup adat sireh, pinang, gamber, temakuk. Itu adat cadat aja. Kapur. Jadi soal batu macam kita paku keminting kata kami itu tetap. Selainnya kain putih itu ya. Kemayan. Masak apa dapur tidak ada sana. Bahkan dia kena beri. Tiap pagi, tengah hari apa pun perlu tu diberi. Kerana dia selama lama di dalam pekap ini tidak boleh merati sedikit pun cahaya matahari. Macam ini kita buat kamar ni seperti buat pelamin dah. Kita buatkan WC aku dalam mandi makan minum dalaman. Itu dipersiapkan sama tuan rumah ya? Tuan rumah. Jadi kita yang ada tu tamu-tamu tu sebagai kita tamu tu anggap dia tamu, makan-makan tu aja. Mau panggil orang berapa pun tinggal kita lah. Tak, kalau kita nak ada barang biasa sikit pun tak masalah. Yang penting ketika kami orang simpang tu, yang penting turut balik dua selaman. Wajib pergi selepas. Ini ruang pelaminannya. Jadi ini hanya api saja yang ada, jadi matahari itu sama sekali tidak boleh tersambar. Dan ini WC. Kalau kita mula masuk tu ada satu-satu lah, tidak sebarangan. Ada. Seperti kita masukkan barang tu ada orang lah kita tambah tu. 4 orang yang tambah di masuk tu. Biarpun 10, biarpun berapa tu tetap lamin tu, tapi penunggu tetap 4. Yang jelasnya di dalam juga dia tidak sembarangan. Masuknya tadi mempunyai syarat-syarat tertentu. Berkerenah dia, tidak sembarangan. Jadi dari tanah dia beritahu sampai ke kanan, penyaga kirinya itu boleh dikatakan ya bagian daripada makhluk halus. Ritualnya ini tadi. Ya itu supaya mereka juga diberikan kepada makhluk halus ya di dalam manuk itu ya supaya minta jagakan. Makanya ada pantang penti. Di dalam lamin itu ada pantang penti. Tidak boleh marah. Tidak boleh nyumpah. Salah satu pantang pentinya. Dan kalau dolok itu kan dia pakai pelita. Pelita itu tidak boleh padam. Kalau dolok itu kan yang jelasnya kalau tutup ini tutup puade taber. Ini dia 7 lapis tutupnya. Salah satunya. Kadang-kadang biasanya yang agak berbeda itu tuh masalah untuk arah tata cara teknisnya saja. Biasanya kalau di sana karena di dalam sana tuh dia ada digantungi kelambu.
digantungi ke lambu. Ketika kita ngeluarkannya itu, salah satu tabir ini diturunkan sama dengan kekojong yang tempat pemerak itu namanya kekojong. Jadi sama-sama dibongkar. Dan kita juga jaga kalau zaman dulu itu tuh jangan sampai kelambu yang 4 ini waktu kita ngeluarnya ini didukung, di kaul yang si kena pekap ini nih. Keluar dari itu tuh dia diharuskan tidak boleh membuka mata. Kalau saya itu kita bentangkan di depan gini, jadi dari dalam kamar tuh diambil, suruh pejam dulu gitu, dekatkan duduk supaya dia tidak boleh sekaligus membuka mata. Harus pelan-pelan, karena ketika dia langsung buka mata merhatikan cahaya itu kadang-kadang dia tumbang. Perbuatan itu tuh di dalam lamin dia selain belajar ngaji itu diutamakan, itu harus itu. Belajar ngaji udah itu tuh dia belajar nyulam. Ini ada uji cobanya ketika mereka nanti itu barangkali ada posisi dilamar orang. Kadang-kadang dengan perlengkapan nanti kan ada alat sudut, sampul sudut yang disulam itu, sampul cawan, sampul pinggan, pinggan, sampul ceper yang disulamnya itu, selamat-lamak yang itu, berjenis-jenis itu. Tudung cawan, sampai ke nyulam tudung sesaji, itu diberilah rombe-rombean segala macam. Ini sulamnya. Jadi ini dia dimasukkan ke sini. Ada tutup gelasnya kalau memang nih. Inilah yang dibuat ini nih. Ini jenis nih. Render ini nih. Biasanya apa-apa barang itu tuh semuanya termasuk peteko. Dia dikasihlah sampul begini. Ya lelakinya sebelum dikeluarkan ada main tar, malam-malam mau dikeluarkan itu tuh untuk menganukkan naik mandi ini tadi habis betar nanti itu habis keluar itu dengan serakal berjanji seperti orang kawin lah dia. Waktu kita seperti masuk, berkabar masuk sekian hari. Waktu keluar kita berkabar sekian hari. Selesai pekerjaan kita, keluarlah. Cukup waktu berarti tidak terganggu. Seperti macam kita berjaga tu, balik ke mana pun tidak masalah lagi. Nyonya ada siadat dikeluar dari lamin, terus timbang. Kalau untuk turun lamin, bertimbang ini syarat-syarat. Ini kan ada syarat-syaratnya juga. Macam habis berpekap ini, keluar dari pekap ini kan, ya salah satunya posisi bertimbang. Nanti mandi. Untuk segi ini pekerjaan yang aktivitas perempuan ni lah sampai ke arah mandi.
datang juga belakang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mak. Imam tu langsung saya mandi. Terus saya mandi bawah. Habis di bawah pun kalau mau gendong, mau jalan pun agak masalah. Terus sudah habis mandi semua, berduduk sini makan roti ketika kami itu nasi adap. Saya buang kata pengetahuan dari dia. Habis ini kan baju dulu selama mana? Jadi cerita timbang ini makanya saya bilang kan lain porsinya dengan anak berpakap ini. Kalau timbang ini porsinya jadi zaman kerajaan raja mana, kami ini yang masih dicari, saya juga mau cari itu tuh. Orang tua ada bilang kan cuma udah kelupaan. Di zaman raja itu tuh ketika isteri dia hamil, jadi dia tidak mengakui tentang anaknya. Bahawa mengatakan itu bukan anak dia. Makanya adalah sumpah. Udahlah kalau memang bini, kita timbang yang mana berat. Jadi timbang ini kan ya zaman dulu itu ya bentuk filosofinya kan timbang ini ya bentuk sebuah keadilan. Ketika ditimbang itu kalau memang berat barangnya daripada anak ini, berarti betul-betul bukan anak kau. Tapi ketika berat anak daripada barang yang di sebelah itu berarti anak kau. Jadi timbang itu begitu. Sejarah timbang. Dia sehingga ketika ditimbang itu beratlah kepada anak. Sehingga raja itu nangislah. Jadi kalau dulu kan tes DNA itu ada. Dan barang ini timbang juga. Tidak harus semua orang harus bisa bertimbang. Termasuk orang yang bagian terah-terah itu. Terah-terah kerajaan. Kalau luar daripada itu, ya bisa-bisa menentukan orang itu barangkali dia barangkali mengaku, oh saya ini posisi raja. Ya, timbangnya itulah timbang untuk penimbangan itu sampai saat ini. Kalau barangkali, oh aku ni dari keturunan raja, coba tes lah kau naik timbang.